Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di mata kuliah struktur dan perkembangan hewan, kita masuk ke pertemuan 11 dan gabungan dengan pertemuan ke-12, yaitu mengenai sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini itu pada makhluk hidup hewan dan manusia itu biasanya ada sistem saraf, ada sistem hormon, kemudian juga ada sistem indera. Jadi apa yang kemarin sudah dijelaskan nanti akan diulas lagi di sini gitu. Ini ada PPT-nya ada 121 halaman ya. Kemudian untuk bagian slide setelah slide 80 itu ada materi pengayaan mengenai nafsa, yaitu sebentar ya, ada Bu Dewi ini ya. Iya, Di slide 80 itu ada bagian materi pengayaan, nanti bisa dipelajari sendiri ya karena PPT-nya ini terlalu banyak, dan di situ bisa dilihat itu macam-macam jenis nafsa, kemudian ciri-cirinya, juga penyebabnya, juga bisa itu dipelajari nanti ketergantungan dan efeknya seperti apa. Jadi bagi kalangan muda, remaja itu ataupun siapa saja itu bisa mempelajari itu di bagian nafsa itu, bahwa efek-efek dari pengaruh obat-obatan ini itu pasti pengaruhnya yang tidak baik itu terhadap terhadap seseorang, baik itu kondisi kesehatan fisiknya, mentalnya, lingkungannya, dan lainnya. Kita di sini terfokus pada sistem koordinasi saja, baik itu sistem saraf, indera, dan hormon. Saya mulai. Apa itu yang dimaksud dengan sistem koordinasi? Di dalam tubuh manusia itu ada sistem koordinasi yang fungsinya untuk mengatur agar semua organ di dalam tubuh itu bisa bekerja secara normal. Sistem koordinasi yang ada pada manusia juga pada hewan itu biasanya itu adalah sistem saraf, ada sistem endokrin, sistem hormon, dan alat indera. Nah, itu sistem saraf itu biasanya digambarkan secara umum itu adalah bagian otak, karena otak itu adalah sistem saraf pusat. Kemudian sistem hormon itu bisa dilihat ini pada tubuh manusia itu pada bagian hipotalamus ataupun ini kelenjar hipofisis itu sebagai raja kelenjar itu yang akan mengatur dari kelenjar lainnya untuk menghasilkan hormon. Dan alat indera pada manusia itu ada 5 macam yang sudah diketahui. Kemudian sistem saraf itu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang saraf pusat itu terdiri dari otak, ada otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, ada sumsum lanjutan, kemudian ada sumsum tulang belakang. Jadi pada tulang belakang itu juga sebagai sistem saraf pusat juga, sistem saraf pusat kedua setelah otak itu. Biasanya ini pada tulang belakang digunakan untuk ini ya, gerak refleks. Jadi gerakan yang secara spontanitas untuk menghindari hal-hal yang kurang baik gitu, biasanya itu tidak langsung ke otak, tapi itu ke ini sumsum tulang belakang. Jadi responannya itu bisa lebih cepat gitu. Kemudian sistem saraf tepi ini ada saraf somatif sadar dan saraf otonom. Yang saraf somatis itu ada 12 pasang saraf otak,
dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Yang saraf otonom yang tak sadar itu ada yang simpatik dan parasimpatik. Kedua sistem saraf ini biasanya bekerja secara berlawanan. Kemudian sistem saraf hewan dan manusia itu untuk bereaksi terhadap rangsangannya, tubuh itu ada 3 komponen, ada bagian reseptor. Reseptor itu penerima rangsangan, ada fotoreseptor, misalnya oleh mata, kemudian ada fonoreseptor juga, ada mekanoreseptor, mungkin ini kulit, kemudian ada kemoreseptor, persinyalan kimia, ini dilakukan oleh sistem saraf dan juga bagian efektor untuk ini untuk penerusan rangsang ke organ tubuh. Nah, itu ada kembali kan itu ada reaksi terhadap rangsangan melalui reseptor, sistem saraf dan efektor. Reseptornya oleh indera mata, kemudian persinyalan ataupun rangsangan yang diterima dari lingkungan masuk ke saraf sensorik itu, kemudian diolah di otak, otak akan mengolahnya, kemudian diteruskan ke sistem saraf perifer, masuk ke bagian saraf motorik ke organ-organ tubuh, dan akhirnya organ tubuh itu akan bergerak. Kemudian bagian-bagian dari neuron atau sistem saraf itu, ini ada badan sel, itu badan isil itu, bagian tengahnya itu. Di situ ada bagian inti sel, kemudian ada anak inti, nukleolus. Kemudian di situ juga ada bagian dendrit, percabangan, ada bagian akson, ada nodus Ranvier, kemudian ada selubung mielin, ada nukleus sel C1, dan juga sitoplasma sel C1. Kemudian akhirnya diakhiri dengan akson terminal. Kemudian macam-macam neuron berdasarkan jumlah ulurannya itu ada 3, ada neuron unipolar, itu bisa dilihat ada neuron bipolar dan juga multipolar. Yang unipolar itu hanya satu ini, satu percabangan itu bagian atas. Kemudian yang bipolar itu ada dua percabangan atas dan bawah. Kemudian yang multipolar itu lebih banyak. Kemudian neuron berdasarkan fungsinya ada 3, ada yang neuron sensorik, fungsinya untuk menerima rangsangan, neuron konektor, menekan rangsangan dari neuron sensorik ke motorik, dan neuron motorik fungsinya untuk meneruskan rangsangan ke organ-organ tubuh. Ini sudah ada pada slide berapa tadi ya. Nah, ini pada slide ini ada sensor.
Kemudian ada sel saraf penghubung. Ini terdapat di dalam sumsum tulang belakang untuk menghubungkan atau meneruskan rangsangan dari sel saraf sensoris ke saraf motoris. Jadi ada konektor itu, ada jembatan penghubung itu antara sensoris dan motoris di bagian tengah ini. Nah, ini bisa dilihat, ini yang B. Kemudian ada sel saraf motoris atau sel saraf penggerak. Ini akan membawa respon dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Kemudian juga ada neuron unipolar, dia punya satu kaki pada bagian somanya dan berkembang menjadi bipolar dengan dua kaki. Kemudian di sistem saraf itu ada sinapsis. Ini adalah sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Berdasarkan tempatnya, sinap ini ada 3 macam. Ada sinap aksomatik, aksodendritik, dan aksonik. Nah, itu bisa dilihat, itu ada akson terminal dari neuron prasinap. Kemudian ada sintesa neurotransmitter, artinya pembuatan neurotransmitter. Kemudian ada kantong prasinap, celah sinap, pelepasan neurotransmitter. Nah, pelepasan neurotransmitter inilah itu adalah persinyalan yang akan digunakan ke sel-sel saraf lainnya untuk diteruskan rangsangannya berupa pergerakan apa pada tubuh. Kemudian ada impuls saraf. Pengantaran impuls saraf itu saraf dalam keadaan polarisasi seperti ini. Kemudian akan dirangsang dan terjadi depolarisasi, timbul aliran listrik, timbul impuls saraf. Impuls saraf itu akan dibawa dendrit ke badan sel menuju akson dan akhirnya dibawa ke neuron lainnya. Kemudian sistem saraf itu ada sistem saraf pusat dan tepi. Yang pusat itu ada otak dengan sumsum tulang belakang, dan yang saraf tepi ada sistem saraf sadar dan otonom atau tak sadar, yaitu ada saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian sistem saraf pusat itu, ini gambarannya, ini saya akan memujuk dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, jadi saling terhubung gitu antara otak dengan sumsum tulang belakang ataupun tulang belakang. Nah, itu bisa dilihat, itu ada bagian otak besar, ada otak kecil itu di bagian belakang kepala. Kemudian ada bagian meninges, otak tengah, dan lainnya. Jadi kalau di film-film itu benar ya, kalau bila kita mukul orang itu ataupun ingin membuat orang pingsan itu pasti bagian belakangnya yang dipukul, karena pada bagian otak kecil ini fungsinya itu sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Kemudian otak ini terdiri atas 4 bagian. Ada otak besar, cerebrum, nama ilmiahnya otak kecil cerebellum, otak tengah midbrain, dan sumsum penghubung ataupun medulla oblongata. Otak ini dilindungi oleh tengkorak yang keras. Selain tengkorak, otak juga dibungkus oleh 3 lapisan meninges. Ada bagian durameter, pia-meter, dan arachnoid. Kemudian ini otak besar dan bagian-bagiannya, darah asosiasi pada otak besar, dan ini sebagai pusat pengatur ini, misalnya di bagian itu otak besar ada yang pusat sebagai kontrol motorik, ada sumsum kanan, waspadaan, pusat pengatur bahasa, membaca, mendengar, penciuman, dan berbicara. Jadi jika semua otak ini berkembang dengan baik, maka semua fungsi ini akan berjalan dengan normal gitu. Kemudian otak besar itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang bagian dahi, lobus frontalis, itu bisa dilihat, itu bagian frontal, fungsinya untuk mengatur gerakan tubuh yang disadari. Kemudian ada ubun-ubun, lobus ini parietal lobe, itu fungsinya untuk mengatur kulit dan otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan.
Kemudian ada pelipis, lobus temporalis, fungsinya sebagai pusat pendengaran. Ada kepala belakang, lobus occipital lobe, itu fungsinya itu sebagai pusat penglihatan, dan antara otak tengah dan belakang itu juga terdapat pusat perkembangan, kecerdasan, dan ingatan. Kemudian otak kecil itu mempunyai dua belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Antara kedua belahan itu dihubungkan oleh jembatan farol yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Dan otak kecil ini fungsinya untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot ketika bergerak. Jadi kalau pusat keseimbangan kita itu terganggu, maka otomatis keseimbangan tubuh itu akan lain geraknya dan kerja otot itu tidak bisa normal gitu. Kemudian sumsum tulang belakang, medula spinalis. Ini saya akan melintang sumsum tulang belakang. Ada bagian-bagiannya, itu ada saraf spinal, bagian dalam, bagian tepi, kanal pusat, dan lainnya itu. Bagian luar tepi medula spinalis ini warnanya putih dan dalamnya itu warnanya abu-abu. Medula spinalis ini lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Fungsinya untuk mengantarkan impuls dari dan ke otak, berarti dari sel saraf sensoris, kemudian juga ke otak, dan juga mengendalikan gerak refleks. Jadi di sini itu fungsi dari medula spinalis ataupun tulang belakang, dia itu bisa meneruskan gerak refleks yang sekiranya itu impuls sarafnya itu tidak masuk ke otak tapi ke sumsum tulang belakang, sehingga persignalannya itu lebih cepat. Nah, ini substansi kelabu dan putih pada sumsum tulang belakang pada A, dan B yaitu yang pada otak. Kemudian sistem saraf tepi berdasarkan arah impuls yang dibawanya. Ada sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen, dan berdasarkan asalnya ada sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf tepi itu yang terdiri dari sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Itu ada bagian otak itu ada sistem saraf kepala bagian kranial, kemudian ada saraf leher itu ada 8 pasang, saraf punggung itu 12 pasang. Kemudian ini yang dari leher itu sampai ke ekor itu disebut dengan sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf tepi ini itu bagian yang tak terpisahkan dari jalur rangsang dan tanggapan pada sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi ini dibangun oleh dua tipe sel saraf, yaitu sel saraf somatik dan sel saraf otonom. Artinya itu ada yang saraf yang disadari dan tidak. Kedua jenis sel saraf ini dibangun oleh sistem saraf sensorik dan motorik, sehingga menjadi perantara impuls antar tubuh dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik ini membawa pesan dari organ reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik ini terdiri atas 12 pasang saraf kranial di otak dan 31 pasang saraf spinal. Dan saraf kranial ini keluar dari otak. Umumnya saraf ini terhubung dengan organ ataupun jaringan baik di kepala dan muka. Nah, ini sistem saraf tak sadar yang berurusan antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Ada di bagian mata, kelenjar luda, jantung, laring bengkus, paru-paru, lambung, hati, pankreas, dan lainnya itu nanti ini fungsinya akan berlawanan. Satu itu bisa menaikkan, satu itu bisa menurunkan. Jadi kerja metabolisme tubuh itu bisa secara normal. Nah, fungsinya dari sistem saraf simpatik yaitu memperlebar pembuluh darah
sehingga aliran darah itu lebih banyak. Kemudian yang saraf simpatik bisa memperkecil pembuluh darah. Jadi bisa pembuluh darah itu bisa lebar ataupun lebih kecil gitu dari zat-zat yang dilewatinya selain darah. Kemudian sistem saraf simpatik itu bisa mempercepat denyut jantung. Yang parasimpatik itu bisa memperlambat denyut jantung. Jadi bisa jantung itu bisa cepat dan bisa lambat. Kemudian juga ada memperlebar pupil dan memperkecil pupil. Kemudian menaikkan tekanan darah, ada juga yang menurunkan tekanan darah, meningkatkan pernafasan simpatik itu dan mengurangi penawasan parasimpatik, meningkatkan kadar gula dalam darah. Biasanya ini difungsikan untuk bekerja menaikkan glukagon. Kemudian juga yang parasimpatik itu mengurangi kadar gula dalam darah dengan cara dia menghasilkan insulin. Kemudian juga bisa menurunkan limpa oleh simpatik, dan parasimpatik dia mengembangkan limpa. Nah, ini adalah jalur dari kedua sistem persarafan tadi, yang simpatik dan parasimpatik. Ada yang menaikkan dan menurunkan dari kerja organ tubuh. Kemudian proses terjadinya gerak refleks pada lutut itu bisa dilihat, itu ada saraf sensori, kemudian ada perangsangan, terus masuk itu ke bagian tanda yang warna biru itu, saraf sensorik itu diteruskan ke saraf konektor ataupun interneuron di bagian sumsum tulang belakang. Kemudian persinyalannya itu kembali lagi ke otot dan akhirnya terjadi tanggapan. Jadi gerak refleks itu terjadinya itu nanti persinyalannya itu akan diolah di sumsum tulang belakang. Sedangkan yang gerak biasa ini itu dimulai dari reseptor bagian indera, diteruskan ke neuron sensorik, masuk ke pusat saraf di bagian otak. Otak memerintahkan untuk menerima tanggapan, meneruskan ke saraf neuron motorik, dan akhirnya ke bagian efektor ataupun organ tubuh. Yang gerak refleks tak sadar itu dari reseptor, neuron sensorik, neuron konektor atau interneuron atau sumsum tulang belakang, kemudian ke neuron motorik pada bagian organ-organ tubuh, dan ke efektor, artinya organ tubuh itu akan menerima melangsungkan tanggapan. Nah, ini gerak sadar. Jadi gerak sadar itu biasanya dilakukan oleh indera, misalnya indera penglihatan, mata sebagai reseptor penerima impuls rangsangan dari lingkungan. Kemudian impulsnya itu dimasukkan ke saraf sensorik, masuk ke otak untuk diolah. Kemudian setelah diolah, otak memerintahkan persinyalan masuk ke saraf motorik, dan akhirnya terjadi pergerakan tubuh itu, misalnya gerak otot. Sedangkan yang gerak refleks tak sadar, contoh seperti ini, saat ada objek yang panas menyentuh itu maksudnya itu tak sengaja tersentuh benda yang panas ataupun benda yang tidak diinginkan, kemudian arah impuls itu masuk ke bagian ini yang warna hijau itu, dan sel saraf sensorik itu kemudian masuk ke bagian ini, badan sel saraf sensorik, kemudian masuk ke akson sel saraf sensorik, kemudian masuk ke badan sel interneuron, di situ diolah di sumsum tulang belakang, masuk ke badan sel saraf motorik, kemudian habis itu diteruskan impulsnya ke akson sel saraf motorik itu, dan akhirnya ke bagian otot berkontraksi dan menarik bagian yang dirangsang. Sekarang ke sistem indera yang pertama itu indera penciuman. Ini struktur indera pembau pada hidung, dan prosesnya terjadinya proses penerimaan bau itu
Ada bau dari lingkungan diterima oleh sel-sel olfaktori pada hidung, kemudian masuk ke kemoreseptor, diolah ke otak besar, kemudian ke bulbus olfaktorius, ke sel-sel rambut organ korti, dan akhirnya ke traktus olfaktorius. Indera pengecap ini dan bagian-bagiannya. Ini adalah struktur indera pengecap. Yang A itu papila pada lidah, B tunas pengecap, dan C itu struktur tunas pengecap. Permukaan lidah manusia itu bentuknya seperti beludru karena dilapisi oleh lapisan, dan pada manusia reseptor bagi stimulus itu rasa berada pada kunci pengecap yang tersebar di lidah, dan permukaan lidah itu yang seperti beludru ini itu ada beberapa macam bentuk papilanya sesuai dengan bentuk dan lokasinya. Ada papila filiformis, yaitu banyak dan menyebar pada permukaan lidah, itu fungsinya untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Kemudian ada papila circumvallata, bentuknya V, ada 8-12 jenis. Papila ini bentuknya itu paling besar daripada papila yang lainnya, itu bisa dilihat itu. Kemudian ada papila fungiformis, dia menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah, bentuknya seperti jamur. Dan papila foliata umumnya banyak terletak pada bagian sisi lidah. Biasanya dulu itu dipelajari ya, pada bagian lidah ini ada rasa-rasa, misalnya yang di depan itu rasa manis, kemudian di bagian, kalau nggak salah ya, bagian samping itu kalau salah itu rasa asin, kemudian yang paling belakang itu biasanya adalah yang paling pahit gitu. Jadi konsepnya kalau orang sakit ya supaya dia tidak pahit itu saat minum obat, itu biasanya itu diletakkan di ujung lidah paling depan, langsung dimasukkan, jangan sampai tersentuh pada bagian lidah bagian belakang, dan akhirnya obat itu bisa masuk tanpa ada rasa pahit. Kemudian untuk ini ya, saya skip aja. Untuk penerimaan rasa pada lidah itu ada rasa dari luar, kemudian ada zat kimia dan air liur di lidah itu, kemudian diolah oleh kunci ke rambut-rambut saraf, kemudian ke otak besar, lobus parietalis, dan akhirnya timbullah rasa. Untuk indera penglihatan ini bagian-bagiannya, yang A itu alat tambahan mata, dan B bagian-bagian kelopak mata. Ini struktur mata. Kemudian untuk alur penglihatannya, dari mata itu ada cahaya yang masuk ke bagian kornea, kemudian diteruskan ke lensa di belakang pupil, dimasukkan ke vitreous humor, ke bagian retina, masuk ke fotoreseptor, sel batang dan sel kerucut, kemudian teruskan ke sel saraf optikal, dan akhirnya diterima oleh otak besar. Mata kiri itu untuk mengantarkan impuls ke lobus oksipital kanan, dan mata kanan mengantarkan impuls ke lobus oksipital kiri. Reseptor penglihatan mata ini ialah sel batang dan sel kerucut, yang sel-sel ini tersusun rapat di bawah permukaan retina. Yang sel batang fungsinya untuk penglihatan dalam cahaya yang suram. Jadi sel batang itu fungsinya kalau kita berada dalam keadaan gelap itu akan berfungsi gitu. Tapi dia itu tidak bisa membedakan warnanya. Dan sel batang ini itu diproduksi oleh pigmen yang disebut dengan rodopsin, dan pembentukan rodopsin itu diperlukan vitamin A. Jika kekurangan vitamin A, maka kita itu tidak bisa melihat dalam gelap atau yang disebut dengan buta senja. Jadi itu vitamin A itu penting sekali untuk mata. Bisa dicari nanti di Google itu vitamin A pada sayur dan buah-buahan apa yang lebih banyak gitu, misalnya pada wortel gitu.
Kemudian sel kerucut itu sangat peka terhadap intensitas cahaya tinggi sehingga berperan untuk penglihatan pada siang hari dan juga bisa membedakan warna. Satu sel kerucut ini hanya bisa menyerap satu macam warna. Pada mata ini terdapat 3 sel kerucut yang masing-masing itu bisa menyerap warna merah, hijau, dan biru. Jadi itu pada kasusnya kasus buta warna itu kenapa hanya 3 warna, pada merah, hijau, dan biru, karena ini pada sel kerucut itu hanya menyerap 3 warna ini untuk dipadukan, seperti itu. Kemudian kelainan pada mata itu adalah mata miopi, yaitu mata miopi yang dibantu dengan lensa cekung, C mata hipermetropi, dan D mata hipermetropi yang dibantu dengan lensa cembung. Jadi ini kesehatan mata ini penting sekali untuk dijaga, baik itu dengan mengkonsumsi vitamin A dan juga menjaga pola hidup itu maksudnya menjaga pola hidup supaya kita itu jika berhubungan dengan gadget ya, kita itu pasti lebih senang kalau melihat dalam keadaan gelap, tapi itu akan mengurangi fungsi dari mata. Itu lebih baik cahaya yang terang, kemudian gadgetnya itu dilindungi dengan cahaya biru, ataupun kita pakai itu kacamata anti radiasi sehingga mata kita itu bisa tetap terjaga sampai tua. Kemudian indera pendengaran telinga, ini bagian-bagiannya itu ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Ini pembagian daerah telinga itu, bagian luarnya itu telinga luarnya ada daun telinga, kemudian ada salurannya. Telinga bagian tengah itu ada membran timpani, dan bagian dalam itu ada bagian-bagiannya juga. Nah, ini struktur telinga bagian dalam itu sudah masuk, itu ada tulang martil, ada tulang landasan, membran timpani, koklea, dan lainnya. Nah, ini telinga bagian luar, bagian-bagiannya. Telinga bagian tengah ada membran timpani, 3 tulang pendengaran, ada incus, malleus stapes, itu menghantarkan getaran suara ke telinga bagian dalam. Setelah itu ada masuk suara dari telinga bagian luar. Kemudian untuk alur pendengarannya ada getaran suara yang ditangkap oleh daun telinga, masuk ke membran timpani, kemudian masuk ke 3 tulang pendengaran, ke bagian koklea, sel-sel rambut organ koti, sel saraf auditori, dan akhirnya ke otak besar. Untuk telinga kiri mengantarkan impuls ke lobus temporal kanan, dan telinga bagian kanan mengantarkan impuls ke lobus temporal kiri. Kemudian untuk indera praba pada kulit, ini bagian-bagiannya ada bagian paling atas itu bagian epidermis, kulit paling atas. Kemudian di bagian bawahnya itu ada kulit bagian dermis. Kemudian bawahnya lah itu kulit dalam. Dan di situ bisa dilihat itu berbagai perasa itu pada indera itu ada perasa panas, ada sentuhan lembut, sakit, dan nyeri itu pada bagian di atas, hampir pada bagian epidermis, ada bagian dingin juga, dan juga bagian tekanan. Ini adalah kepekaan organ di kulit itu. Ada reseptor untuk merespon rangsang berupa sentuhan korpus mesener itu, kemudian reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan korpus Pacini itu, kemudian reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan juga korpus Pacini, kemudian ada lagi reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan korpus Krause, dan reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan ujung saraf tanpa selaput. Sekarang ke sistem hormon ataupun kelenjar endokrin pada manusia. Ini kelenjar hipofisis,
hormon yang dihasilkan hipofisis dan organ targetnya ada lobus anterior dan lobus posterior. Kemudian ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin dan tiridoksin, dan kelenjar paratiroid itu menghasilkan hormon paratormon, dan kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Untuk kelenjar pankreas itu hormonnya berupa insulin dan glukagon. Yang insulin itu selnya itu mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen. Akhirnya nanti itu terjadi homeostasis kadar gula dalam darah menjadi normal seimbang. Kemudian jika glukosa atau kadar gula dalam darah itu turun, tubuh itu akan menggunakan glukosa. Kemudian di pankreas itu akan terjadi pelepasan glukagon dari sel-sel alfa pankreas, dan hati akan mengubah glikogen menjadi glukosa, dan akhirnya konsentrasi glukosa darah itu akan meningkat. Jadi kedua hormon ini penting ini untuk menaikkan dan menurunkan kadar gula. Ini adalah keseimbangan air dan garam, tekanan darah, level itu kadar gula, kemudian kekuatan otot, kemudian mood, sistem imun, hati, paru-paru, kemudian pembuluh darah dan sistem saraf. Ini semuanya diatur oleh ini pituitari, kelenjar pituitari, baik itu pituitari bagian atas dan bawah. Kemudian ini hormon pada ovarium yang dihasilkan itu. Jadi di situ ada bagian hipofisis menghasilkan VSA dan LH. Kemudian estrogen itu untuk mengatur jaringan tubuh pertumbuhan pada wanita. Kemudian progesteron untuk pertumbuhan kelenjar susu. Kemudian progesteron juga itu untuk ini meningkatkan pertumbuhan organ reproduksi. Kemudian di organ reproduksi itu juga terjadi perubahan siklus endometrium dan peristalis tuba falopi. Jadi jika hormon progesteron itu banyak, itu bisa terjadi ini siklus haid pada wanita. Sedangkan yang testis itu hormonnya yang dihasilkan itu LH dan FSH. Kemudian LH dan FSH itu menghasilkan hormon ini testosteron untuk pertumbuhan tubulus seminiferus, spermatogenesis ataupun pembentukan sperma, kemudian pembentukan karakter sekunder kelamin pria, kemudian juga untuk pertumbuhan jaringan tubuh, kemudian untuk perkembangan otak dan karakter utama pada pria ini. Nah, ini adalah kelenjar endokrin utama pada manusia dan beberapa hormon yang dihasilkannya. Ada kelenjar hipotalamus, hormonnya itu akan dilepaskan dari kelenjar pituitari bagian bawah, dan hormon yang mengatur pituitari bagian bawahnya. Ini kelenjar pituitari, ada oksitosin hormonnya, kemudian senyawa kimia yang dihasilkan peptida. Aksinya itu untuk menstimulasi kontraksi dari bagian sel kelenjar mamalia dan bagian uterusnya pada bagian rahimnya, dan diatur oleh sistem saraf. Oke. Kemudian perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin itu, untuk aksi pembedaannya, aksinya sistem saraf itu sifatnya cepat, segera, hormon itu lambat. Artinya ini persinyalannya itu dari proses penerimaan rangsang, pengolahan, kemudian penyampaiannya ke organ tubuh itu cepat itu. Sedangkan sistem hormon ini untuk untuk penghasilannya itu dari proses pembuatannya sampainya ke organ tubuh itu lambat. Kemudian untuk pengaturannya, sistem saraf itu melalui serabut saraf, dan sistem hormon itu melalui pembuluh darah.
Jadi hormon yang dihasilkan organ tubuh itu akan masuk ke pembuluh darah. Untuk sekresinya, sistem saraf itu jangka pendek, misalnya denyut jantung dan kontraksi otot neurotransmitter, dan sistem hormon itu bersifat jangka panjang, misalnya pertumbuhan dan perkembangan hormon. Jadi kenapa kalau hormon itu bisa lebih lambat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan itu bisa diatur waktunya, itu tidak cepat. Kemudian untuk komunikasinya, sistem saraf itu komunikasi melalui sistem sirkulasi. Kemudian sistem hormon komunikasi antar neuron melalui sinapsis. Kemudian hubungan saraf dan hormon. Hormon ini bekerja atas perintah dari sistem saraf. Sistem yang mengatur kerjasama antara saraf dan hormon ini terletak pada bagian otak yang disebut dengan hipotalamus. Dan hipotalamus inilah yang disebut dengan daerah kendali saraf endokrin. Hormon ini berfungsi dalam mengatur homeostasis untuk keseimbangan tubuh, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Homeostasis ini adalah pengaturan secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup itu bisa dipertahankan. Misalnya pengendalian tekanan darah supaya normal, kadar gula dalam darah, dan kerja jantung. Ini adalah gangguan pada sistem saraf, misalnya penyakit stroke. Itu adalah kerusakan otak akibat sumbatnya atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Faktornya itu ada beberapa, yang medis itu bisa dari hipertensi, kolesterol, arteriosklerosis, itu artinya penurunan pembuluh darah, penyakit jantung, diabetes, riwayat stroke pada keluarga. Untuk yang perilaku bisa gaya hidup yang tidak sehat, misalnya begadang mungkin atau hal lainnya, sehingga pembuluh darah itu tidak berjalan normal. Pola makan yang tidak sehat, kebanyakan yang manis-manis, obesitas juga bisa, itu karena obesitas itu rentan karena penyakit stroke. Kemudian kebiasaan merokok juga, karena asap dari rokok itu bisa menyumbat itu masuk ke pembuluh darah, dan juga mengkonsumsi alkohol. Bisa juga itu pada bagian otak itu, jika otaknya itu tersumbat oleh kolesterol seperti itu, maka pada saluran pembuluh darah yang masuk ke otak itu, otak yang mengatur baik itu sisi kiri ataupun sisi kanan tubuh, maka jika terjadi sumbatan, maka pada bagian kiri ataupun kanan tubuh itu nanti pasti akan terjadi pelumpuhan. Kemudian Alzheimer ini penurunan kesehatan jaringan otak, sehingga menyebabkan menurunnya daya ingat dan kemampuan mental. Biasanya ini diderita oleh manula, ini seperti semacam penyakit pikun gitu ya. Gejalanya ini misalnya gangguan pada memorinya yang mengakibatkan terganggunya keterangan dalam suatu pekerjaan. Misalnya dia itu sudah melakukan suatu pekerjaan, tapi dia lakukan lagi gitu karena merasa belum dilakukan, artinya lupa gitu. Juga bisa kesulitan membaca dan komunikasi, disorientasi pada banyak hal, kesulitan melakukan pekerjaan sehari-hari. Kemudian untuk berpikir abstrak itu susah, perubahan mood yang mendadak, bisa dari senang, tidak, kemudian perubahan kepribadian, dan sulit mengambil keputusan. Untuk obatnya ini secara medis dan pencegahannya bisa meningkatkan daya ingat dengan terapi dari medis ataupun terapi dari keluarganya. Kurangi makan yang berlemak, makan yang banyak antioksidan, kurangi gula, jaga kebersihan gigi, dan olahraga teratur. Kemudian Parkinson ini penyakit tremor. Itu tremor artinya apa ya? Itu tubuhnya itu bergerak lebih banyak gitu. Misalnya tangannya itu lebih banyak gemetar kayak gitu. Biasanya kan kalau pada TNI atau tentara itu kan tidak boleh ini tremor gitu. Iya. Nah, ini adalah degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang fungsinya sebagai pengatur gerak pada bagian tubuh.
Gejalanya itu ini bisa semakin parah dan menyebar, misalnya dari tangan ke bagian otot lainnya. Ototnya itu bisa terasa kaku dan tidak fleksibel, pergerakannya bisa lambat, dan berkurangnya keseimbangan dan koordinasi tubuh. Faktor pemicunya bisa dari genetis, mungkin ada faktor gen dari keluarganya yang punya penyakit ini, jadi ini bisa diturunkan. Dari lingkungan, mungkin lingkungan yang kurang menguntungkan, juga dari aktivitas mungkin yang terlalu padat gitu mungkin ya, seperti itu mungkin. Kemudian pengobatannya dengan fisioterapi itu ini ya, di medis biasanya itu semacam apa ya, pemijatan ataupun ini terapi berjalan. Kemudian juga obat-obatan dan operasi. Kemudian ada penyakit saraf lainnya, yaitu autisme. Ini adalah penyakit perkembangan saraf yang terjadi sejak lahir maupun balita. Autisme ini adalah keadaan yang menyebabkan seorang penderitanya itu memiliki dunianya sendiri. Pemicunya dari genetis, dari orang tuanya, juga dari lingkungan bisa juga. Gejalanya ini bisa gangguan perkembangan bahasa yang lambat, sehingga sukar untuk berbahasa, itu lebih lambat itu untuk perkembangan bahasanya. Kemudian tidak suka bermain selayaknya anak usianya, tidak suka dipegang ataupun dipeluk, sukar berkomunikasi, hiperaktif atau hipoaktif, bisa jadi dia itu lebih banyak aktif ataupun hipoaktif, tidak aktif, pasif, suka menyendiri dan kurang bisa bermasyarakat, dan sukar menunjukkan kasih sayang. Pengobatannya dengan terapi, mungkin terapi bicara, terapi kegiatan sehari-hari gitu. Ada kok itu sekolah LB ataupun ini ya, sekarang malah pendidikan guru-guru privat yang mengajari anak untuk yang keterlambatan seperti ini, keterlambatan bicara dan lainnya. Dan obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi impulsif dan hiperaktif dan pendekatan. Kemudian ada penyakit amnesia, kondisi di mana seseorang kehilangan ingatan seperti informasi, pengalaman, kenyataan, dan lainnya. Dibagi dua, ada anterogen amnesia dan retrogen amnesia. Kemudian sindrom amnestik ini disebabkan oleh cedera otak ataupun kerusakan yang belum diketahui sebagai neurological ataupun organik amnesia. Penyebab neurological amnesia bisa dari stroke, kurang oksigen pada otak, tumor pada area otak, dan penyakit Alzheimer. Risiko terserang amnesia ini pada misalnya terjadi operasi pada otak, bisa saja itu jadi operasi otak ternyata malah menyebabkan amnesia. Kemudian cedera kepala, trauma stroke, penyalahgunaan alkohol dan kejang. Pencegahannya, hindari minuman alkohol, memakai helm saat berkendara, pengobatan infeksi dengan cepat agar tidak menjambar ke otak, segera berobat jika memiliki gejala stroke ataupun aneurisma. Jadi alkohol itu sangat degeneratif itu pada persarapan. Kalau sistem saraf itu satu saja rusak atau putus, itu tidak ada pertumbuhannya lagi gitu. Jadi sistem saraf itu hanya tumbuh sekali gitu. Jadi bisa dilihat kalau pada orang yang dia itu sudah berhenti minum alkohol, pasti itu bisa dilihat dari ciri-cirinya, misalnya dari bicaranya yang pelo gitu, ataupun tidak bicara dengan begitu jelas. Kemudian tumor otak adalah proliferasi dan pertumbuhan tak terkendali sel-sel di dalam dan di sekitar jaringan otak. Tumor otak itu mencakup sekitar 7-9% dari semua jenis kanker dan bisa terjadi pada semua usia. Tumor otak ini dinamai menurut jaringan otak yang terkena ada 9 itu. Yang pertama itu glioma pada sel-sel glia atau neuroglia. Ini adalah tumor yang mengelilingi dan mendukung neuron ataupun sel-sel saraf otak. Glioma ini adalah yang paling umum, meliputi 50% tumor otak primer. Yang kedua ada astrositoma pada sel-sel neuroglia astrosit yang berbentuk bintang.
3 itu ependymoma. Ini pada empedema ataupun membran epitel yang melapisi ventrikel otak dan kanal tulang belakang. 4 itu ada glioma batang otak. Ini pada bagian otak yang berisi medula oblongata. Parolili, otak tengah, bagian otak yang menghubungkan sumsum tulang belakang ke otak. Kemudian ada medulloblastoma. Ini pada otak kecil dan menyebar dengan cepat ke jaringan sekitarnya, terutama di cairan cerebrospinal dan batang otak. Ini adalah tumor ganas yang paling sering terjadi pada anak. Kemudian ada meningioma. Ini pada bagian meningis atau membran otak dan sumsum tulang belakang. Biasanya sifatnya itu jinak, tumbuhnya itu lambat dan sering terlambat untuk terdeteksi. Kemudian ada neuronoma. Biasanya ini pada bagian fossa posterior pada otak, saraf kranial ke-8 yang menyampaikan indera pendengaran dan keseimbangan paling sering terpengaruh. Kemudian ada limfoma. Pada limfosit, sel yang bertanggung jawab untuk pertahanan tubuh. Jadi ini limfosit itu ini ya, semacam sel, ini bagian dari sel darah putih ini. Ini adalah tumor yang ganas yang berasal dari jaringan limfoid, dan tumor ini biasanya itu terjadi pada pasien dengan penderita HIV atau AIDS dan pasien imunosupresi. Kemudian ada adenoma hipofisis. Ini terjadi pada bagian kelenjar hipofisis dan dasar otak, dan ini adalah jenis tumor otak yang jinak. Sekarang ke sistem saraf, hormon, dan indera pada hewan. Nah, ini bisa dilihat itu ada sistem saraf ikan, katak, dan burung itu. Jadi pada di sini itu pada ada otak besar, tengah, dan kecil. Jadi pada bagian-bagian ini jika mereka itu berkembang lebih besar dari bagian-bagian lainnya itu, maka bagian-bagian otak inilah itu yang akan lebih punya banyak peran dalam kehidupan hewan ini, baik itu sebagai pusat penglihatan, bisa dari pusat pendengaran, perawasan, dan lainnya. Seperti itu. Kemudian sistem saraf invertebrata, sistem saraf cacing pipi. Pada cacing pipi, sistem sarafnya berupa sistem saraf tangga tali, itu berupa ganglia, dan sistem saraf cacing tanah. Pada cacing tanah, sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali, berupa ganglion, otak, dan saraf-saraf. Kemudian sistem saraf serangga. Pada serangga, sistem sarafnya itu berupa sistem saraf tangga tali, ada ganglion otak, ganglion, dan saraf-saraf. Sekarang ke sistem indera. Pada vertebrata, untuk ikan, yaitu memiliki indera gurat sisi, mata, alat pendengaran, dan alat pembau. Kemudian pada amfibi, katak itu memiliki kelopak mata dan selaput tidur untuk melindungi matanya. Dan reptil memiliki indera pembau yang tajam, namun penglihatannya itu kurang berkembang. Itu biasanya pada reptil itu indera pembaunya itu pada bagian hidungnya, ataupun pada reptil misalnya pada ular itu pada bagian lidahnya itu untuk menerima rangsangan kimia dari sekitarnya. Dan pada burung itu biasanya terletak pada ini indera matanya itu. Jadi pada hewan-hewan yang diurnal, hidup di siang hari, pasti nanti itu sel kerucutnya itu lebih banyak itu daripada sel batangnya. Jika sel batangnya lebih banyak di malam hari, ataupun hewan yang nokturnal, maka dia itu bisa melihat jelas dengan baik di malam hari. Kemudian sistem indera invertebrata. Indera cacing pipi itu memiliki sepasang bintik mata pada bagian anterior tubuhnya. Kemudian indera cacing tanah. Indera cacing tanah itu berada di permukaan tubuhnya itu pada bagian kulitnya.
Kemudian indera serangga itu memiliki indera penglihatan. Pada bagian matanya itu terdapat mata jemuk yang bisa menangkap ribuan rangsangan cahaya. Kemudian indera pada protozoa itu pada umumnya tidak punya indera. Meskipun demikian, protozoa itu peka terhadap rangsangan yang bisa diterima. Jika rangsangan yang sekiranya lembut, dia itu akan mendekat, dan jika ada rangsangan yang begitu kuat, dia itu akan menjauh gitu. Jadi itu semacam persinyalan pada dirinya itu untuk lingkungan yang sekiranya itu menguntungkan, dia akan mendekat, dan tidak, dia akan menjauh. Ini biasanya terdapat pada contohnya pada protozoa, yaitu pada Euglena, yang dia itu memiliki bintik mata yang bisa menerima rangsang cahaya. Kemudian indera pada moluska itu memiliki dua pasang tentakel, yaitu sepasang tentakel panjang yang di ujungnya itu terdapat sepasang mata sebagai indera penglihatan, dan sepasang tentakel yang pendek itu fungsinya sebagai indera peraba. Jadi yang panjang ini sebagai indera penglihatan, dan yang pendek itu sebagai indera peraba itu terhadap apa yang dilewatinya. Kemudian indera pada cacing tanah itu memiliki dua macam indera yang berkembang dengan baik, yaitu indera penerima rangsang cahaya yang terdapat di lapisan kulit bagian dorsal bagian bawah, dan banyak terkumpul di daerah ujung tubuh, terutama di ujung anterior. Kemudian yang kedua, sel-sel sensori yang peka terhadap rangsang sentuhan. Pada planaria ataupun cacing pipi mempunyai bintik mata yang fungsinya itu bukan untuk melihat, tetapi peka terhadap rangsang cahaya. Kemudian ini indera pada serangga. Itu terdiri dari omatodium, di situ ada bagian lensa, ada bagian fotoreseptor, kemudian ada nerve fibrous to brain, itu ada serabut saraf yang diteruskan ke otak. Serangga ini memiliki dua macam indera yang berkembang dengan baik, yaitu sepasang sungut, ada sungutnya itu di bagian kepalanya sebagai alat peraba dan juga penciuman. Dan mata itu terdiri dari mata tunggal yang peka terhadap rangsang cahaya, dan dua pasang mata majemuk yang terdiri atas ribuan omatodium. Hanya cahaya yang tegak lurus itu yang bisa diterimanya, dan omatodium ini bisa mendeteksi bentuk dan bayangan. Nah, ini indera pada ikan itu, pada matanya, pada gulat sisinya. Indera ikan yang berkembang dengan baik itu adalah indera pembau dan penglihatan. Mata ikan itu tidak memiliki kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput epidermis. Untuk pergerakannya ataupun akomodasinya itu dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa matanya, dan telinga ikan itu hanya terdiri bagian dalam yang fungsinya untuk menangkap getaran melalui tulang kepala. Dan indera pembau ikan hiu itu sangat tajam untuk mengetahui tekanan air. Ikan memiliki gurat sisi yang terletak di tengah badan ikan yang menggigit dari tutup pisang sampai ke ekor. Mekanisme kerjanya itu ada tekanan air, kemudian diterima oleh pori-pori gurat sisi, kemudian masuk ke cairan gurat sisi, kemudian ke saraf, dan masuk ke bagian otak. Kemudian indera pada katak. Indera katak yang berkembang dengan baik itu adalah mata dan pendengarannya. Mata katak itu tidak bisa berakomodasi ataupun bergerak itu. Mata katak itu memiliki membran niktitan ataupun selaput tidur yang terletak pada kelopak matanya. Fungsinya melindungi dan membersihkan bola mata. Alat pendengaran katak itu terdiri atas dua bagian, yang bagian tengah dan dalam. Getaran suara ini pertama kali diterima oleh gendang suara yang akhirnya diteruskan ke tulang pendengaran, dan selanjutnya melalui cairan limfa diteruskan ke saraf pendengaran. Kemudian ini indera pada reptil, misalnya pada ular. Nah, pada ular itu ada yang disebut dengan organ Jacobson. Indera reptil
organ yang berkembang dengan baik itu indera pembaunya yang disebut dengan organ Jacobson yang terletak di langit-langit rongga mulut ini. Lidah ular itu fungsinya untuk membawa zat kimia berupa gas ke indera pembaunya dengan cara difusi. Jadi di sini tuh ada semacam semacam zat kimia itu berupa gas itu yang disebar ke lingkungan secara difusi dari lidahnya itu, dan dia itu bisa merasakan itu getaran panas di sekitarnya itu. Jika ada yang lebih panas dari tubuhnya, maka itu dia akan mendekat itu sebagai mangsa. Pada ular terik ini terdapat organ pit berbentuk lubang di depan mata dan dapat mendeteksi radiasi sinar inframerah. Organ pit ini berfungsi menerima pancaran panas tubuh musuhnya. Dalam keadaan gelap total, ular ini juga bisa menentukan lokasi mangsanya. Jadi ini semacam kelebihan pada ular gitu. Dia itu bisa dari organ Jacobsonnya juga itu bisa mendeteksi mangsanya. Kemudian juga dari organ pitnya juga ini dia itu bisa menerima pancaran panas itu dari lingkungannya itu. Kemudian ini adalah gambaran dari indera pada burung. Jika pada penglihatan manusia itu, jika melihat benda yang jauh, dia itu akan samar-samar seperti ini. Kemudian pada burung, entah itu burung di malam hari ataupun siang hari, dia itu bisa melihat dengan jelas dalam keadaan yang jauh gitu. Baik itu dibantu oleh sel kerucut ataupun sel batang pada matanya. Indera burung yang berkembang dengan baik itu adalah penglihatannya. Susunan mata itu berupa susunan mata mamalia. Pada retinya terdapat dua macam sel penembak rangsang. Ada sel kerucut, ini pekat terhadap rangsang cahaya yang kuat, jadi ini digunakan untuk pada siang hari. Dan sel batang yang pekat terhadap rangsang cahaya yang lemah, ini digunakan untuk malam hari. Untuk burung hantu memiliki sel batang yang lebih banyak daripada sel kerucut, itu sudah jelas ya. Jadi pada hewan yang di malam hari dia pasti punya sel batang yang lebih banyak. Kemudian indera pada mamalia lainnya, ini ada anjing bisa mendengar bunyi infrasonik yang getarannya kurang dari 20 Hz. Kemudian kelelawar itu bisa menimbulkan dan menerima getaran infrasonik. Kemudian sistem hormon pada hewan itu fungsinya untuk mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Hormon vertebrata ini umumnya hormon yang dihasilkan vertebrata hampir sama dengan hormon yang dihasilkan manusia. Untuk hormon invertebrata, misalnya serangga, dia menghasilkan hormon otak, hormon Addison, dan hormon juvenil. Nah, ini adalah contoh dari pergantian kulit pada serangga yang dipengaruhi oleh hormon ini. Ini misalnya pada kupu-kupu. Oke, untuk bagian ini nafsa bisa dipelajari sendiri ya. Ini banyak ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Mungkin jelas. Ya sudah, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga acaranya di Kayu Mas berjalan lancar ya. Kalau boleh tahu ada acara apa di Kayu Mas? Acara nikahan atau Itu adik sepupu tuh sunat tuh, Pak. Oh, mantan sunat. Oh. Iya. Sudah, kalau gitu semoga lancar dan juga berkah acaranya. Saya tutup. Terima kasih sudah hadir, Rahmat. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.